Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Fitria dengan NIM 2306001900027. Di sini saya akan mereview RPP sebelum dan sesudah direvisi. Berikut penjelasannya. Baik, selanjutnya yaitu saya akan mereview mengenai RPP sebelum dan sesudah direvisi. Baik, di sini saya mendapatkan mata pembelajaran IPA, kemudian kelas atau semester IEK atau ganjil. Di sini mata pembelajaran dan kelas sudah benar. Kemudian alokasi 14 JP dan tahun ajaran 2020 atau 2021. Sebelumnya di sini saya menggunakan alokasi waktu 13 JP, kemudian saya revisi menjadi 14, kemudian tahun ajaran sudah benar. Selanjutnya yaitu KD. KD-nya di sini saya mendapatkan pembagian yaitu 3.2 dan 4.2. Kalau KD-nya di sini sudah benar sesuai pembagian. Kemudian IPK. Untuk IPK-nya di sini menurut saya tidak saya revisi karena sudah benar. Kemudian tujuan pembelajaran. Yaitu di sini menjelaskan reproduksi dan kelangsungan hidup organisme. Kemudian kedua menjelaskan macam-macam reproduksi. Kemudian ketiga menganalisis sistem reproduksi dan tumbuhan dan hewan. Yang keempat, mengevaluasi penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kemudian kelima yaitu menyajikan laporan hasil perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan. Kemudian yang keenam, mempraktikkan salah satu teknologi mengembangbiakan pada tumbuhan dalam kurung kultur jaringan. Kemudian hidroponik vertikultur. Nah, di sini tujuannya menurut saya sudah benar, tidak perlu saya revisi. Kemudian materi pembelajaran yaitu sistem perkembangan biakan pada tumbuhan dan hewan. Untuk materinya menurut saya sudah benar dan kemudian tidak saya revisi. Kemudian modelnya itu saintifik. Untuk RPP sebelumnya yaitu saya menggunakan discovery learning. Nah, kemudian saya revisi menggunakan saintifik. Untuk langkah-langkahnya yaitu pendahuluan, motivasi, intinya itu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, kemudian menarik kesimpulan, mengomunikasi, dan menutup. Nah, di sini saya menggunakan deskripsi secara kolaboratif, yaitu mendiskusikan dan melakukan eksperimen masalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kemudian alat dan bahannya di sini saya menggunakan penggaris, spidol, kemudian papan tulis atau laptop dan infocus. Kemudian slide presentation atau PPT. Selanjutnya itu media pembelajaran. Di sini saya untuk sebelum direvisi saya hanya mencantumkan yaitu worksheet atau lembar kerja siswa, kemudian lembar penilaian dan laboratorium IPA sekolah. Nah, di sini saya menambahkan yaitu perpustakaan sekolah. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya itu pendahuluan, yaitu di sini melakukan pembukaan dengan salam, kemudian berdoa untuk memulai pembelajaran, kemudian memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, kemudian mengkaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan materi selanjutnya. Kemudian menyampaikan motivasi, tujuan, dan manfaat pembelajaran materi sistem perkembangbiakan
pada tumbuhan dan hewan. Yang terakhir itu menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, itu kompetensi yang akan dicapai serta mencapai pembelajaran yang akan ditempuh. Kemudian ada motivasi, yaitu jika ditanya apa kabar dunia, kemudian dijawab luar biasa. Selanjutnya ditanya masih semangat, jawabannya itu alhamdulillah luar biasa. Kemudian inti pengamatan, siswa mengamati fenomena dengan indera dalam kurung membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya, dengan atau tanpa alat untuk menemukan gap of knowledge. Kemudian menanya, di sini yaitu guru memberikan pertanyaan terkait fenomena yang diamati siswa. Kemudian siswa merumuskan pertanyaan tentang hal-hal yang diketahui terkait fenomena yang diamati. Kemudian mengumpulkan informasi, guru memberi arahan mengenai menyimpulkan informasi terkait pertanyaan. Kemudian siswa mengumpulkan data informasi untuk menjawab pertanyaan dengan eksperimen, membaca sumber lain dan buku teks, mengamati objek, kejadian, aktivitas, kemudian wawancara dengan cara sumber atau dengan cara lainnya. Kemudian menalar atau mengasosiasi. Di sini siswa menggunakan informasi atau data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan. Kemudian menarik kesimpulan. Guru mengarahkan siswa untuk bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kemudian siswa dapat menyimpulkan materi yang telah dipelajari bersama. Kemudian mengomunikasi, yaitu di sini guru mengarahkan siswa untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Kemudian siswa menyampaikan jawaban dan pertanyaan atau kesimpulan secara lisan atau tertulis. Kemudian siswa menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh untuk menyajikan laporan hasil perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif, alami, dan buatan. Kemudian mempraktikkan salah satu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu kultur jaringan, hidroponik, dan vertikultur. Kemudian di sini yaitu terakhir penutup. Yang pertama, guru memberikan penguatan terhadap materi. Kemudian guru melakukan refleksi atau review pembelajaran. Kemudian guru memberikan arahan materi untuk pertemuan berikutnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu guru melakukan doa untuk mengakhiri pembelajaran dan dilanjutkan salam. Baik, di sini saya sudah mereview mengenai materi PRPP sebelum direvisi atau sesudah direvisi. Sekian review mengenai RPP sebelum dan sesudah direvisi dengan mata kuliah metodologi pembelajaran IPA. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.